Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, menembus benda bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, sifat cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, sifat cahaya putih dapat diuraikan. Jadi yang pertama, cahaya merambat lurus. Ketika kamu membuka pintu dan jendela rumah di pagi atau siang hari, cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah, seperti gambar di samping. Cahaya tersebut terlihat seperti batang putih yang lurus. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Nah, pada gambar yang kedua, salah satu percobaan yang membuktikan bahwasannya cahaya merambat lurus. Jadi, saat kita melihat sebuah lubang yang saling berhadapan pada katon A, B, dan C, di tengah itu ada tanda putih. Itu adalah cahaya dari lilin yang menyala di seberang itu akan sampai ke mata. Nah, kalau kita lihat itu lurus, tidak akan berbelok, berarti itu membuktikan bahwasannya cahaya memiliki sifat merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Mengapa kebanyakan kaca jendela menggunakan yang bening dan tidak menggunakan yang gelap? Ya, karena agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah dengan menembus kaca tersebut, sehingga kondisi ruangan di dalam rumah akan terlihat terang. Jadi, selain melalui celah-celah yang ada di rumahmu, cahaya tersebut juga bisa masuk ke dalam rumah melalui kaca-kaca yang ada di jendela. Pada gambar yang kedua, sebuah percobaan saat kita menyorotkan lampu senter ke mangkuk bening itu, cahaya lampu senter akan tembus ke bawah. Tapi apabila kita menyorotkan lampu senter ke mangkuk gelap atau yang tidak terbuat dari kaca bening seperti itu, maka cahaya senter tersebut tidak akan tembus ke bawah. Itu menunjukkan bahwasannya cahaya memiliki sifat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Suatu benda terlihat karena cahaya yang diterima benda tersebut dipantulkan dan diterima mata. Apabila seberkas cahaya mengenai permukaan suatu benda, sebagian dari berkas cahaya itu akan diserap dan sebagian lagi dipantulkan. Jika berkas cahaya mengenai muka permukaannya, kasar berkas cahaya pantul tidak teratur atau tipis atau bisa dikatakan ngawur. Nah, bagaimana dengan benda yang permukaan halus dan mengkilap? Cahaya yang mengenai bagian seperti itu, maka sinarnya dapat dipantulkan secara teratur. Contohnya, seperti di gambar saat kita menyorotkan cahaya dari lampu senter ke permukaan kaca, itu dianggap saja sebagai kaca, maka yang tanda biru itu adalah arah pemantulan cahaya akan dipantulkan secara teratur sehingga dapat diterima oleh mata. Selain itu, yang sering dilakukan oleh anak-anak adalah bercermin. Saat kita bercermin pasti menggunakan kaca. Nah, itu juga dapat memantulkan cahaya sehingga kita dapat melihat bayangan dari diri kita sendiri. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasaan cahaya terjadi karena cahaya merambat pada dua medium atau zat yang berbeda. Nah, seperti contoh ini, tolong anak-anak perhatikan. Pensel yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, kalau kita lihat dari samping, maka terlihat
pensel tersebut seperti patah atau saat anak-anak melihat dasar kolam renang dari permukaan kolam renang, maka dasar kolam renang tersebut terlihat dangkal. Tapi kalau anak-anak masuk ke dalamnya, maka akan terasa dalam. Nah, itulah yang disebut sebagai pembiasaan cahaya. Pada contoh ini, pensil yang tadi itu adalah cahaya yang merambat dari udara ke air. Yang kelima, cahaya putih dapat diuraikan. Cahaya putih memiliki beberapa warna cahaya, antara lain merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya putih ini lalu dibiaskan oleh butir-butir air hujan sehingga terurai menjadi beberapa warna cahaya. Nah, inilah kenapa kita saat selesai hujan atau saat tengah hujan itu pasti melihat pelangi. Jadi, cahaya matahari warna putih dibiaskan oleh butiran-butiran air hujan atau diuraikan oleh butiran-butiran air hujan menjadi warna-warni. Tadi ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, sehingga itulah alasannya kenapa kita bisa lihat pelangi itu saat atau setelah hujan. Saat cuaca atau cerah kita tidak bisa melihat pelangi karena cahaya matahari tidak ada yang menguraikan. Proses peruraian cahaya matahari tersebut disebut dispersi.